Oke teman-teman, saat ini ya kita sedang memotong ini. Jadi seberapa tebal ya, kalau dikatakan tebalnya ya teman-teman ya, ini antara potongan satu, lapisan satu dan yang paling bawah gitu kan, seperti ini. Jadi kalau ini kan sudah dipotong-potong ya teman-teman. Jadi seperti ini ketebalannya ya. Dan ini masih kurang maksimal ngembang ya, itu sudah goreng. Ada apa? Nah, jadi kalau kita membahas masalah ketebalan adonan, sebenarnya tipis sekali ya teman. Cuma memang ini kalau ini memang kurang maksimal ngembangnya ya, seperti ini. Jadi memang harus menunggu waktu karena ini sudah saatnya goreng saja, jadi harus digoreng duluan ya ini. Seperti ini. Ini kalau masalah kita bicara masalah ketebalan. Oh ya teman-teman, jadi kita di sini sekarang itu tidak membuat banyak ya, hanya membuat beberapa kilo. Ini 4 kilo dan untuk cakunya itu 4 kilo karena hari biasa. Tapi kalau hari Sabtu Minggu itu kita bikin totalnya 10 kilo ya, seperti itu. Jadi kalau ini cuma bikin 8 total, 4 seperti itu. Nah, kita sambil goreng teman. Jadi memang ini masih kurang maksimal ngembangnya, cuma karena udah siang ya, agak terlambat dikit. Tapi ini potongan juga agak tebel seperti itu. Biar ruginya kita kalau upahnya belum terlalu ngembang seperti ini, ya potongannya agak gede-gede. Jadinya itu besar-besar ya, karena ini ketebelan sebenarnya. Tadi saya kurang tipis memipihkannya atau melebarkannya, karena agak keburu ada yang beli ya gitu. Jadi oke, nih kita ngecilin kompor. Jadi kalau ketebalan ya, ketebalan. Nah ini yang sering kali terjadi teman-teman ya, kalau kita itu menumpuk adonan, bukan hanya teman-teman semua, kadang saya pun kadang mengalami tipis sebelah ya seperti ini. Ini di pinggir ini agak tipis sebelah ya, walaupun memang tidak ketara, hanya yang di sini gitu kan. Jadi kalau di sini rata. Tapi ini nanti potongannya tidak terlalu kelihatan ya, artinya tipis sebelahnya itu tidak terlalu kelihatan. Nah seperti contohnya ini, walaupun ini sama dengan ini ya, tumpukannya ini sama dengan yang di ini, tapi ketika digoreng nanti seperti ini teman. Jadi tidak terlihat. Nah jadi kan, jadi kadang teman-teman kan kesulitan ya antara potongan atas dan yang paling bawah ya. Jadi kalau kita motongnya agak tebal, nanti tidak terlalu kelihatan ya, tidak terlalu kelihatan antara mana yang tipis dan yang mana yang tebal gitu kan. Yang penting potongan jangan terlalu tarik ya, kalau kita itu numpuknya itu ada yang tipis sebelah ya. Walaupun itu kan secara tidak sengaja teman-teman. Nah ini kita sudah contohkan, walaupun di sini kita lihat ya, ini agak di sini agak tipis sebelah, tapi ketika digoreng seperti ini tidak kelihatan teman-teman. Apalagi ini minyak panas, minyaknya udah panas sekali seperti ini. Jadi cepat sekali ya teman-teman kalau kita goreng itu sebenarnya hanya beberapa ya hitungan menit saja gitu. Nih kan, jadi tidak kelihatan teman-teman antara, karena dia naik ya, dia ngembang seperti ini dan ini mungkinnya tipis sebelah, tapi karena dia isi angin ya seperti ini, kopong, jadi tidak kelihatan. Jadi mana yang tipis sebelah tadi, dia ada di tumpukannya. Nah, coba kita lihat nanti sambil kita lihat. Ini kan ada. Jadi potongannya hampir sama kelihatan teman-teman ya. Walaupun sebenarnya ada yang lebih kecil gitu kan, tapi tidak terlalu kelihatan. Nah itulah resiko kita teman-teman ya, ketika kita berdagang seperti ini. Ya karena ini juga kan bikin sedikit, kecuali kalau teman-teman itu bikin banyak, terus adonannya ketika kita melebarkan itu kan tebel ya teman. Jadi kalau ini kan cuma tipis sekali, mungkin hanya 1 cm ya, 1 cm, karena bikin sedikit gitu kan. Jadi karena bikin sedikit, jadi otomatis kita tuh sebenarnya kalau sedikit itu ngaturnya lebih susah ya teman, karena meratakannya itu sendiri gitu kan. Mau ngukur bawah sama di atas kan, kalau dia banyak kan otomatis tebel ya teman-teman. Tinggal kita bagaimana nanti nariknya. Nah kalau
adonan sedikit seperti ini itu lebih repot. Lebih repotnya karena kita tipiskan yang di bawah umpamanya ya, yang lapisan bawah ini kita tipiskan. Nah di atas juga seperti ini, gula tengah kan. Nah otomatis nanti akan jadinya seperti ini kan, karena kelebaran. Seharusnya kalau umpamanya ya teman-teman, kalau bikin sedikit ini dikecilkan saja teman-teman. Jadi adonan ini tumpukannya dikecilkan saja. Ini sudah terlalu masak. Coba nih. Sambil kita santai teman-teman ya, kita saya menjelaskan seperti ini. Nah jadi dan ini adonan yang sudah kita goreng seperti itu. Jadi kalau ditanya teman-teman ya, ditanya mungkin kalau 4 kilo itu jadi berapa kalau potongan segini ya teman. Nah kalau potongan segini ini kita sebenarnya masih dapat dari sekilonya itu kita bisa memotong sekitar 50 teman-teman. Nah, ya mungkin kalau dilihat dari kamera ya teman-teman, lihat dari kamera itu sepertinya memang lebih besar-besar ya teman. Padahal kalau di sini standar ya teman. Artinya kalau dari per kilo kita itu kan di sini targetnya ya minimal 50 potong lah, 50 potong. Jadi kalau 4 kilo itu kan sekitar ini nanti jadinya 200-an. Sedangkan ini sudah 2 kali goreng ya teman. Sudah 2 kali goreng. Sekali goreng mungkin hampir 25-an ya seperti itu. Nah bayangkan teman ya, tadi saya goreng ya, yang ini mungkin ada 25 potong jadinya. Yang itu mungkin agak sedikit, sekitar 20 karena sekitar 10 potong jadi kan belah jadi 2, ini 12 13 jadi 25 lah. Ya kalau kita rata-rata umpamanya 25 ya, jadi dari ini kan ini nanti bisa jadi banyak kan. Ini 1 ya, ini ya, 2 3 4 6 ya, 2 3 4 5 6 jadi 6 dikali 25 ya teman. Ini masih bisa ditarik lagi belah sananya ya, karena semakin kesini nanti itu tarikannya semakin banyak ya teman. Kecuali di ujung sini ya, di ujung yang belah sini nanti dia tarikannya pasti agak sedikit ya, jadi sedikit. Tapi kalau yang di sini nanti, karena itu tadi kan belum terlalu ngembang teman ya, belum terlalu ngembang, jadi masih bisa ditarik. Jadi logikanya 6 kalau sama itu ya 8 kali 2 rata-rata aja, karena di sini nanti seperti ada penambahannya otomatis dari ini, dari kalau diratakan 25 kali 8 kan sudah 200-an. Padahal nanti kalau di tengah ini teman-teman ya, di tengah ini nanti ini potongan kita bisa lebih tarik lagi karena maksimalnya itu ngembangnya di daerah tengah sini, dan di sini agak sedikit ya, jadi sedikit. Tapi saling menutupi tadi ya. Di awal itu mungkin 2 kali goreng sudah bisa 2 kali goreng sudah bisa bikin lebih dari 40 potongan seperti itu. Artinya sudah hampir 50 potong ya. Nah, padahal itu belum maksimal ngembang ya teman-teman, belum maksimal ngembang ya. Kalau ini nanti otomatis kalau yang di tengah ini karena itu gorengan pertama yang di situ tadi, otomatis kan masih terbatas. Nah ini nanti dia akan menunggu ngembang maksimal otomatis sampai di tengah sini. Tapi kalau di ujung sini biasanya udah kelewat ya, karena kita juga kalau goreng kan sekarang tuh agak sedikit santai ya. Nah itu kalau roti goreng ya teman. Kalau teman-teman menanyakan target minimal, ini baru minimal, saya bicara minimal sebenarnya. Karena yang kita contohkan yang kita goreng tadi itu adalah gorengan pertama dan kedua itu biasanya belum maksimal ngembang. Saya memang sengaja kalau bikin itu senangnya teman, tidak ngembang dulu di adonan. Artinya saat kita ngadon itu ngembangnya masih baru ngangkat gitu loh. Nah ketika nanti sudah beberapa kali potongan, 3 kali potongan, makanya kita santai, apalagi kalau hari-hari biasa gini ya teman. Jadi 3 kali motong itu nanti baru maksimal ngembang. Jadi kalau itu tadi dari 1 potong gini, artinya 1 baris gini dipotong-potong itu jadi 25-an ya seperti itu. Di sini nanti kita bisa jadi sekitar 30-an atau 15 ya, jadi 30-an seperti itu. Jadi itulah kelebihan. Makanya saya bilang minimal kalau untuk roti goreng kita bisa target minimal lah, kalau di sini kan standarnya 50 potong ataupun sampai 60, karena kalau di logika, kalau jeblok-jebloknya ataupun buruk-buruknya mungkin kita masih bisa kalau dinominalkan ya teman. Nominalkan itu masih dapat uang sekitar 50.000 atau 60.000-an lebih, bahkan kalau kita bagus-bagusnya 70.000. Nah kalau ini cakwe ya teman. Cakwe itu biasa sih sebenarnya, hampir sama sebenarnya. Kalau cakwe sendiri sebenarnya teman ya, kalau secara bahan itu sebenarnya lebih irit sih, lebih pembiayaan lebih sedikit ya teman. Kalau untuk masalah
keuntungan yaitu kita masih bicara cakwe aja ya, yang lebih untung ya daripada roti goreng, karena biaya roti goreng itu sebenarnya ataupun bolak-balik itu lebih besar ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita kalkulasi antara pendapatan sebenarnya lebih besar yang cakwe, dan garapnya juga sebenarnya lebih enak cakwe. Cuma resikonya kadang cakwe itu lebih sulit untuk ngembang juga karena pengaruh-pengaruh seperti bawang, garam kan seperti itu. Tapi kalau kita sudah biasa tidak masalah. Nah, jadi itu teman-teman sedikit penjelasan saya tentang potongan odading ini, atau yang tipis sebelah, kemudian berapa jumlah jadinya kalau sekilo ya teman. Jadi untuk bahan acuan kita saja ketika kita membuat seperti ini. Jadi teman-teman bisa kalkulasi usaha seperti ini bagaimana ya, dari modal mungkin nanti ya kapan-kapan akan saya perinci lagi mungkin, tapi ini hanya perkiraan karena kalau secara detail kalau kita menghitung dari per kilonya itu agak susah teman-teman, kecuali kalau dari per buat seperti ini. Jadi modal ketika kita membuat 8 kilo totalnya seperti ini, jadi itu mudah memkalkulasinya daripada kita mengkalkulasi ketika kita itu buat per kilonya kan seperti itu, karena bahan-bahannya itu kan belinya dia grosir ya, ataupun kalau tepung seperti satu sak gitu kan, kemudian kayak pengembang itu kan satu bungkus yang besar itu, atau yang 500 gram. Jadi beda dengan yang saset dan kecil yang harganya berapa, 6.000 atau 5.000-an seperti itu. Jadi oke teman-teman ya, itu saja penjelasan dari saya tentang tipis sebelah ketika membuat adonan, menumpuk adonan, dan jumlah dari per kilo itu jadi berapa. Oke, terima kasih, kita berjumpa lagi ya teman-teman di video dan tayangan berikutnya.